Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi jemaat semuanya. Pada hari ini di dalam bulan Oktober di minggu yang terakhir atau minggu yang keempat ya, betul ya? Oke. Diberikan tema kepada saya oleh Majelis GKIM Hosana untuk menyampaikan satu topik atau tema yang berkaitan dengan pemberitaan Injil, pemberitaan Yesus Kristus yang adalah pusat dan sentral dari Injil Tuhan. Mengapa saudara tema ini diberikan? Awal mulanya saya tidak mengerti. Karena biasanya tema penginjilan disampaikan pada bulan Agustus di dalam rangka bulan misi. Tetapi kenapa sekarang pada bulan Oktober? Karena tadi saya sudah mendapatkan penjelasan dari rekan hamba Tuhan bahwa bulan Oktober ini GKIM Hosana di dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang kalau tidak salah ke-46 membahas topik-topik atau tema bulanan yang berkaitan dengan gereja yang benar, gereja yang sehat. Dan salah satu tanda gereja yang sehat, gereja yang benar adalah setia tekun di dalam memberitakan Injil. Ya. Nah saudara-saudara, untuk judulnya saya memberikan satu judul yang lebih khusus. Yaitu judulnya saudara perhatikan di dalam tampilan layar PowerPoint yang saya sajikan, yang saya sudah buat untuk saudara dalam bentuk yang sederhana, begitu. Saya memberikan judulnya pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang benar adalah pusatnya Yesus Kristus, ya. Tanpa Yesus itu bukan Injil, Injil yang palsu. Pemberitaan Injil Yesus Kristus itu selalu berhasil, tidak pernah gagal, tidak pernah menjadi sia-sia, ya. Itu judul utamanya. Sedangkan subjudulnya adalah alasan atau landasan teologis, landasan berdasarkan firman Tuhan, mengapa orang Kristen dan gereja Tuhan harus terus memberitakan Injil Yesus Kristus, ya. Untuk itu saudara, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membuka terlebih dahulu ayat-ayat referensi, ayat-ayat dukungan. Kita membuka Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian tidak tertulis di dalam tampilan PowerPoint, kita akan setelah itu melanjutkan Yohanes pasal 6. Ada dua ayat yang akan saya bacakan, ya. Pertama kita membuka dulu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-20. Kita akan melihat di sana natur asal, natur rohani orang yang berdosa jika tanpa anugerah Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-19. Dikatakan begini, inilah hukuman itu. Terang, yaitu Yesus Kristus sebagai terang, telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Pada dirinya mereka jahat, ya. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kemudian kita membuka Yohanes pasal yang ke-6, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita melihat dua ayat. Ayat 44 dan ayat yang ke-65. Ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi saya membacakan bagian Alkitab ini di dalam terjemahan baru versi yang kedua dari LAI, ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Istilah datang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sama dengan artinya percaya dan menerima. Percaya atau menerima, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, dapat percaya kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kemudian ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, Yesus berkata lagi, sebab itu telah kukatakan kepadamu, dia berkata kepada murid-muridnya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, dapat percaya kepadaku, kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kemudian barulah kita membuka bagian utama dari Alkitab kita, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul yang ke-13, bagian utama dari khotbah saya, itu terdapat di dalam ayat yang ke-13, Kisah 13, ayat 13, sampai dengan ayat 49.
cukup panjang, saudara. Tetapi tentu saja saya tidak mungkin membacakan seluruhnya. Saya akan membacakan secara lompat-lompat saja. Nanti saudara di rumah untuk memperkaya, untuk mengkonfirmasi pemahaman saudara dari khotbah ini, saudara baca ulang Kisah pasal 13, Kisah para Rasul pasal 13, dari ayat pertama seluruh pasalnya sampai ayat 30, ayat 49 ya di rumah. Oke. Kita mulai ayat yang ke-13. Kisah pasal 13 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan secara lompat-lompat. Ayat 13. Paulus dan kawan-kawannya berlayar meninggalkan Pafos. Kemudian tiba di Perga di Pamfilia. Namun Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat atau sinagog, ya. Lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat atau sinagog itu menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah." Lalu bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu, keluar dari Mesir." Ayat 19. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Kemudian 21. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul anak Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku, sesuai dengan yang telah dijanjikannya," dijanjikan Tuhan, dijanjikan Allah, "dari keturunannya lah, dari keturunan Daud lah, Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Kemudian lompat ayat 26. "Saudara-saudara, kamu yang termasuk keturunan Abraham dan juga kamu yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu, janji tentang Yesus itu sudah disampaikan kepada kita. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian kita akan melihat ayat 32. "Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan atau kabar baik atau Injil kepada kamu, bahwa janji," Injil itu adalah janji, ya, berisi janji. Janji tentang Yesus, janji tentang keselamatan. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada yang tertulis dalam Mazmur yang kedua seterusnya, ya. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-37. "Namun Yesus yang dibangkitkan Allah tidak mengalami kebinasaan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Yesuslah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam dia setiap orang yang percaya dibenarkan." Di dalam Yesus setiap orang yang percaya dibenarkan. Kemudian ayat 42. "Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara lagi tentang hal-hal itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah
mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu yang bukan Yahudi, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah, Injil Tuhan harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 48 dan 49 terakhir ya. Mendengarkan hal itu, mendengarkan Injil Tuhan, mendengarkan berita tentang Yesus Kristus disampaikan kepada mereka, bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi dan mereka memuliakan firman Tuhan. Semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Di dalam bahasa Inggris, semua orang yang ditentukan itu dalam bentuk past tense ya, dalam bentuk masa lampau. As many as had been appointed to eternal life, believe. Semua orang, sebanyak orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal, terima hidup yang kekal, mereka kemudian menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang bersuka cita dan yang berbahagia karena diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya adalah mereka yang bersedia membuka telinganya, pikirannya dan hatinya untuk mendengarkan dan percaya kepada firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membuka dan memulai penyampaian khotbah saya pada hari ini dengan sebuah pertanyaan tentang pengetahuan Alkitab. Sebuah pertanyaan. Nanti pertanyaan ini bisa dijadikan salah satu kuis Alkitab, pertanyaan Alkitab di sekolah minggu. Ya, kalau saudara adalah guru sekolah minggu bisa dijadikan pertanyaan. Ya, saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, salah satu bagiannya yang tadi kita baca, ada dua kota ya, yang bertempat atau berlokasi di dua lokasi yang berbeda, lokasinya berjauhan, tapi punya nama yang sama. Nama yang persis sama, bahkan tulisan di dalam bahasa Yunani koinenya juga sama. Persis. Dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga sama. Sebuah nama untuk dua kota yang berbeda, berjauhan, berlokasi. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira apa nama kota itu? Ada yang tahu? Nah, aduh, nggak tahu ya. Selama ini jadi orang Kristen tidak tahu. Saudara tahu nama kota itu? Nama kota itu adalah Antioquia. Antioquia dalam bahasa Inggris disebut the Antioch City. The Antioch City. Dan di dalam bahasa Yunani persis tulisannya sama. Alfabetnya sama. Ejaannya sama. Antioquia. Antioquia, saudara. Jadi kota Antioquia yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 dan pasal 13 itu ada dua. Namanya persis sama, tapi lokasinya dan provinsinya berjauhan. Ini gambarannya. Nah, ini peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama ya. Kalau tidak salah, oke. Ini adalah peta daripada Timur Tengah, khususnya Palestina bagian utara, Palestina. Dan kemudian Laut Tengah ya, Laut Mediterania ya. Kita lihat saudara, kota Antioquia yang pertama itu lokasinya ini. Ya. Bulatan hijau ya, di sebelah utara Palestina, di satu provinsi Romawi yang bernama provinsi Syria ya, Syria. Sekarang negara Suriah yang hancur karena perang saudara. Dan yang kedua namanya persis sama. Oke. Itu ada di provinsi yang lain. Provinsi Romawi yang namanya provinsi Galatia. Kota Antioquia juga ada di situ. Oke, saya perbesar. Ini gambarannya ya. Satu, kota Antioquia di provinsi Syria. Ya.
Dan satu kota Antioquia, dan satu kota Antioquia di provinsi Galatia, di daerah atau sebuah kecamatan atau sebuah kabupaten atau sebuah daerah yang namanya Pisidia, tapi provinsinya adalah Galatia bagian selatan, begitu. Ya. Nah, kalau yang di Syria, di Antioch of Syria itu negara Suriah sekarang. Sedangkan kemudian Antioquia yang letaknya di provinsi Galatia atau dekat daerah Pisidia itu di Turki modern sekarang. Nah, negaranya bukan lagi Turki sekarang, kata disebutnya Turkiye. Namanya Turkiye, berubah. Oke. Karena tidak mau disebut Turki, karena Turki itu kalkun artinya pengecut, begitu nggak mau. Saudaranya kan tambah ye. Turkiye, begitu kan? Oke. Nah, saudara, perbedaannya apa? Kita lihat. Bahwa Antioquia yang terletak di provinsi Syria itu menjadi ibu kota dari satu provinsi yang namanya provinsi Syria, dan itu adalah kota besar pada waktu itu. Disebutkan sebagai kota kosmopolitan pada zamannya. Penduduknya kurang lebih di atas 500.000. Kalau pada zaman dulu 500.000 adalah kota besar, saudara. Dan dikatakan disebut sebagai beautiful city. Sangat indah kotanya. Dan saudara-saudara, pada waktu Injil diberitakan di kota di Antioquia di Syria, di situ kemudian banyak orang percaya. Terbentuklah satu jemaat, terbentuklah satu gereja di dalam Kisah pasal 11. Lalu saudara-saudara, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus di kota Antioquia yang ada di provinsi Syria, itu pertama kali disebut Kristen oleh orang-orang yang bukan Kristen. Kata Kristen muncul pertama kali di situ untuk orang Kristen, untuk orang percaya di kota Antioquia, tapi Antioquianya yang di Syria. Kisah pasal 11. Muncul kata Kristianos, Christian atau Kristen. Artinya apa, saudara? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidupnya mirip dengan Kristus. Oke. Dan saudara-saudara, rasul yang melayani di kota itu adalah Barnabas dan Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus. Setelah itu saudara-saudara, Rasul Paulus dengan pimpinan dari Roh Kudus dan Barnabas diutus oleh jemaat di Antioquia, Syria untuk melakukan misi penginjilan yang pertama. Mereka pergi ke hampir selatan itu ya, Siprus, di situ Pulau Siprus. Lalu kemudian dari Pulau Siprus menyeberang lagi ke utara. Mereka masuk di dalam Kisah pasal yang ke-13, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-49 ke kota Antioquia yang lain, yaitu Antioquia yang ada di provinsi Galatia dekat daerah namanya Pisidia. Antioquia Pisidia, Antioquia di Pisidia dikatakan begitu. Nah, saudara, di kota Antioquia di Pisidia itu walaupun ada orang Yahudi nggak banyak. Tapi lebih banyak orang-orang yang disebutkan etne. Orang-orang yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia lama disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Mereka disebut bangsa-bangsa lain dalam terjemahan baru. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Waktu kemudian Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan tentang Yesus di kota itu, terjadi satu hal yang luar biasa. Dikatakan di dalam ayat 48, bergembiralah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang bukan Yahudi itu, lalu kemudian mereka menjadi percaya. Mereka bertobat menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Terbentuk jemaat yang lain. Gereja Tuhan terbentuk di situ, ada pertobatan yang luar biasa. Saudara, ini yang dicatat di dalam Kisah pasal 13. Kisah pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat 49 mencatat peristiwa tentang pertobatan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ada di kota Antioquia di Pisidia. Saudara, pertanyaannya, dari catatan tentang peristiwa pertobatan dari orang-orang yang ada di sebuah kota Antioquia di Pisidia, sebetulnya catatan itu, saudara, teks Alkitab kita hendak mengajarkan apa sih kepada kita? Ingin mengajarkan apa? Ingin mengajarkan, mengingkapkan kebenaran apa? Maka saudara, inilah pokok utama khotbah saya, proposisi khotbah saya berdasarkan catatan Kisah pasal 13 ayat 13 sampai 49. Bahwa kita melihat, saudara,
catatan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, pada waktu mereka mendengarkan berita Injil, itu mengajarkan, menyingkapkan kepada kita bahwa ada alasan teologis yang utama, yang paling kuat. Kalau disebut alasan adalah landasan, dasar yang kuat. Mengapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja Tuhan termasuk GKIM Hosana harus tetap tekun, harus tetap setia, tetap giat di dalam memberitakan Injil yang pusatnya Yesus. Saudara, salah satu tanda dari gereja yang sehat sebagaimana yang dibahas di GKIM Hosana dalam bulan Oktober ini adalah tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus terus diberitakan menjadi pusat berita, pusat pengajaran, pusat khotbah, baik di dalam gereja sendiri maupun di luar gereja, kepada orang-orang yang mengaku sudah percaya maupun kepada orang-orang yang belum percaya, secara individual maupun secara komunal. Ternyata saudara, dari catatan tadi kita melihat ada alasan teologis. Mengapa saya sebutkan alasan teologis? Apa artinya teologis? Teologis berasal dari kata teologi, dari kata bahasa Yunani teologia, dari dua kata Yunani yang dipadukan, kata logos dan kata theos. Teologis artinya berdasarkan firman Tuhan, logos dari sang theos. Jadi saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa gereja harus tetap teguh memberitakan Injil, tetap tekun, setia memberitakan Injil? Bukan karena sok-sokan, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin cari-cari kegiatan, bukan karena pendapat pribadi, bukan karena pendapat kesukaan dari gereja, bukan. Ada alasan yang berdasarkan landasan firman Tuhan. Alasan teologis. Dan dijamin oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada alasan teologis yang disingkapkan dari pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah tadinya. Orang yang bukan Yahudi, waktu mereka mendengar berita Injil, mereka menjadi percaya, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita di sana melihat ada dua alasan teologis. Apakah alasan yang disebut alasan teologis? Mengapa orang percaya harus tetap memberitakan Injil? Mengapa gereja Tuhan harus setia memberitakan Injil? Alasan teologisnya ada dua. Yang pertama, saudara, kita melihat. Mengapa sih Injil harus diberitakan? Karena hanya pribadi Yesus Kristus adalah satu-satunya, tidak ada duanya, saudara. Cuma satu, the only one way. Satu-satunya jalan kepada keselamatan yang kekal yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah, dan sudah digenapi oleh Allah. Saudara, apa kebutuhan manusia yang paling besar di dalam dunia? Apa kebutuhan manusia yang paling besar di dalam dunia? Bukan hanya untuk dunia yang sekarang, tapi untuk dunia akan datang. Apa? Keselamatan yang kekal. Kepastian, jaminan dari keselamatan yang kekal. Karena kita tahu saudara, kita manusia berdosa. Semua orang adalah orang berdosa. Itu kata firman Tuhan, kata Alkitab. Jika kita tidak memperoleh dan di dalam hidup yang sekarang belum meraih kehidupan yang kekal, jaminan keselamatan, maka setelah kita meninggal, saudara-saudara, orang yang seperti itu, orang manusia yang tidak punya jaminan keselamatan, belum memperoleh kepastian keselamatan, akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Maka butuh kepastian keselamatan. Pertanyaannya, dengan cara apa? Melalui jalan apa seorang berdosa bisa memperoleh keselamatan yang kekal? Dengan jalan apa? Nah, sekarang kita melihat di dalam dunia ini ada orang yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Betul, sudah banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi untuk menuju kepada keselamatan yang kekal, Allah hanya menetapkan dan sudah menjanjikan serta menggenapi satu jalan saja. Itu berita Alkitab dari awal sampai dengan akhir. Banyak orang kan gak terima, saudara-saudara. Saya pengen pakai cara saya pengen pakai agama saya pengen pakai perbuatan baik dan lain sebagainya. Silakan saudara-saudara. Tapi jangan lupa, keselamatan dimulai dengan perdamaian dengan Allah. Karena manusia sudah rusak hubungan dengan Allah. Untuk sampai kepada Allah Bapa, saudara-saudara, Allah Bapa sendiri menetapkan jalannya. Bukan berdasarkan cara kita, bukan berdasarkan kehendak dan keinginan kita sendiri. Tapi kita harus ikut
apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, jalannya cuma satu. Bukan melalui perbuatan kita, bukan melalui hukum Taurat, kata Paulus. Bukan melalui sebuah agama, tidak saudara-saudara. Cuma melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara. Dan Yesus Kristus adalah satu pribadi yang telah dijanjikan, telah digenapi oleh Allah sebagai jalan keselamatan. Pertanyaannya saudara-saudara, kalau orang masih mau milih jalan yang lain, masih mau coba pakai jalan yang lain, suka-sukanya sendiri, pertanyaannya mengapa Yesus Kristus? Mengapa hanya Yesus sebagai the only way? Nah, disinilah kita melihat saudara dari pemaparan yang disampaikan oleh Paulus waktu memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yahudi di kota Antioquia di Pisidia, kita mendapatkan ada dua sebab, dua alasan. Jadi poin pertama ada dua subpoin, yaitu subpoin pertama kita melihat Allah telah menjanjikan jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Melalui satu pribadi. Bukan melalui cara lain, bukan melalui aturan. Bukan melalui ketaatan kepada hukum. Oh manusia harus begini, begini. Tidak. Melalui satu pribadi itu jalannya. Pribadi itu jadi keselamatan, pribadi itu jadi jalan keselamatan. Dan dari semula saudara-saudara, Allah menjanjikan pribadi itu. Muncul kata di dalam ayat 23 dan ayat 32, dua kali kata janji. Janji keselamatan itu adalah tentang Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya melalui Yesus. Maka kedatangan Yesus sudah dijanjikan berabad-abad lalu. Kepada nenek moyang mereka. Ya. Bahkan dari sejak Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat ke-15, janji pertama tentang Yesus sudah muncul di situ. Allah sudah menetapkan Yesus jadi juru selamat dan janji tentang keselamatan melalui Yesus sudah diberikan. Kata janji sudah menarik sekali. Dalam bahasa Yunani muncul di dalam ayat 23 dan ayat 32 adalah kata evangelia dalam bahasa Yunani. The promise, evangelia. Saudara, kata evangelia seperti kedengarannya mirip dengan Injil di dalam bahasa Yunani. Injil dalam kata bahasa Yunani apa saudara? Evangelion. Paulus berkata apa? Kami memberitakan evangelizo, menyampaikan kabar baik, yaitu tentang janji itu. Saudara-saudara, inti daripada Injil, evangelion, intinya pusatnya adalah evangelia. The promise about Jesus. Jadi Allah memang sudah menetapkan dari sejak awal, tidak ada cara lain untuk bisa diselamatkan. Saudara mau pakai cara lain, Allah sudah menetapkan hanya satu cara. Janji itu melalui Yesus, keselamatan itu melalui satu pribadi. Pertanyaannya, kembali lagi, apa sebabnya Yesus itu menjadi juru selamat? Apa sebabnya Yesus menjadi Mesias? Apa sebabnya Yesus bisa menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya? Maka kita melihat sebab yang kedua, alasan yang disebut subpoin kedua dari poin yang pertama ini. Yang pertama, Allah telah menjanjikan di dalam berita Injil hanya Yesus. Inti berita Injil adalah evangelion berintikan evangelia. Tanpa evangelia, tanpa Yesus, janji tentang Yesus, tidak ada Injil. Ya, evangelion intinya evangelia. Tanpa evangelia tidak ada evangelion. Injil berpusatkan kepada janji tentang Yesus. Tanpa janji tentang Yesus tidak ada berita Injil. Kabar baik, good tidings, good news nggak ada, saudara. Ya, seperti itu. Yang kedua menjelaskan bahwa memang hanya pribadi Yesus Kristus satu-satunya yang mampu dan telah melaksanakan karya penebusan bagi manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan dan bisa diampuni dosanya. Pengampunan dosa datang karena Yesus telah mengerjakan karya penebusan. Nah itu saudara. Pengampunan dosa itu adalah Injil keselamatan yang diberitakan
karena Yesus sudah melakukan karya penebusan. Jadi saudara-saudara, keselamatan tidak akan mungkin sampai kepada kita tanpa pekerjaan yang disebut penebusan. Apa itu penebusan? Redemption and atonement. Penebusan punya dua sisi, saudara-saudara. Yang pertama adalah melepaskan orang berdosa dari kuasa dosa. Ditebus dengan kematian Yesus, dengan darahnya dilepaskan, ditebus dari kuasa dosa. Yang tadinya hamba dosa bukan lagi hamba dosa. Dosa sudah mati. Orang Kristen masih bisa berbuat dosa, tapi bukan lagi budak dosa, bukan lagi hamba dosa. Ditebus oleh Kristus. Dilepaskan dari kuasa dosa. Pada sisi yang lain, saudara, penebusan itu mengapa menyelamatkan kita? Yesus telah melepaskan kita, meluputkan kita dari murka Allah yang akan datang yang sifatnya kekal. Orang berdosa akan dihukum oleh Allah selama-lamanya dengan murka dan hukuman yang kekal. Tapi Yesus melalui kematiannya menebus kita. Seperti itu. Dan kita lihat karya penebusan itu telah digenapi, dijanjikan oleh Allah Bapa pribadi pertama, ya. Evangelia itu janji tentang Yesus, tapi kemudian Allah Anak Yesus Kristus pribadi kedua menggenapi, dan yang nanti menyampaikan adalah pribadi ketiga Roh Kudus. Ini saudara harus mengerti ya. Jadi kita lihat ketiga pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pribadi pertama, kedua, dan ketiga terlibat di dalam karya keselamatan bagi saudara dan saya. Bapa yang merancang karya keselamatan dan menjanjikannya, yaitu melalui Yesus. Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal melaksanakannya dan menggenapinya. Allah menjanjikan, Allah menggenapi, dan kemudian Allah menyampaikan melalui Roh Kudus. Rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, Injil melalui pimpinan Roh Kudus. Sampai berita keselamatan pengampunan dosa itu kepada kita. Dan tanpa apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui karya penebusannya. Dari mulai bagaimana dia ditangkap, dia kemudian dihukum mati, dia disalibkan melalui kematiannya, lalu kemudian dikuburkan dan akhirnya dibangkitkan. Dikatakan oleh Paulus itu semua menggenapi. Itu harus dilakukan dan dijalani oleh Yesus untuk menggenapi janji penebusan yang dikerjakan oleh, yang janji penebusan yang dijanjikan oleh Allah sebelumnya. Allah Bapa menjanjikan, Yesus Kristus yang melaksanakan, Yesus Kristus yang menggenapi. Jadi saudara, kita melihat seringkali kan orang Kristen salah kaprah, ini banyak sekali ya di medsos tuh salah kaprah. Dikatakan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, para imam kepala yang memfitnah Tuhan Yesus, lalu Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati, tentara Romawi yang mengeksekusi hukuman mati. Oh, kalau begitu mereka berjasa dong dalam keselamatan? Tidak sama sekali. Apa yang mereka lakukan adalah rancangan jahat manusia. Bukan ketetapan dan kehendak Allah, rancangan jahat manusia. Tetapi Allah di dalam kekekalan sebelumnya tahu rancangan itu. Dan Allah pakai yang reka-reka yang jahat dari manusia untuk menggenapi karya penebusannya. Maka Tuhan Yesus melewati semua itu dan memberikan dirinya untuk dikhianati, memberikan dirinya untuk ditangkap, memberikan dan menyerahkan dirinya untuk disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, lalu kemudian Allah membangkitkannya. Saudara-saudara, dalam kesemuanya itu Tuhan Yesus bukan mengalami kecelakaan. Tuhan Yesus bukan mengalami kekalahan. Tapi dia memang menggenapi janji Allah kepada kita. Janji Bapa kepada kita. Bapa yang menjanjikan, dia yang menggenapi melalui kematiannya. Saudara, waktu di Taman Getsemani. Kita lihat siapa yang menguasai keadaan. Siapa yang pegang kendali, siapa yang pegang kontrol keadaan. Tentara, pasukan dari imam kepala, orang-orang yang jahat, yang memakai senjata lengkap, ratusan orang yang mau menangkap Yesus, atau Tuhan Yesus yang pegang kendali. Yang pegang kendali itu Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mereka tidak berdaya apa-apa kalau Yesus tidak menyerahkan diri, tidak bisa menyentuh sedikit pun. Jangankan membunuh dia, menyentuh sedikit pun gak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa. Dikatakan sudah di dalam Injil Yohanes, sudah baca nanti. Dari mulai pasal 19. Ketika mereka datang untuk menangkap Yesus,
bersenjatakan lengkap ratusan orang dengan pedang dan pentung. Lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka, mendatangi mereka dengan berani, lalu bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Yesus yang kami cari. Lalu Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Waktu Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Baru ngomong akulah dia. Alkitab mencatat mereka rebah tersungkur ke tanah. Bagaimana bisa tangkap saudara-saudara? Bagaimana bisa tangkap? 2 kali terjadi. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Aku sudah mengatakan, akulah dia. Rebah lagi saudara. Mereka tidak bisa apa-apa. Setelah Tuhan Yesus memberikan tangannya, menyerahkan tangannya untuk diikat di belenggu, baru mereka bisa tangkap. Dan selama pengadilan Tuhan Yesus diam saja membiarkan dirinya. Ini menggenapi Yohanes pasal 10. Tuhan Yesus berkata apa? Bapa mengasihi aku oleh karena aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku, untuk penebusan bagi domba-dombaku. Tidak ada seorang pun berkuasa mengambil nyawaku daripadaku kalau aku tidak memberikannya. Tapi aku berkuasa memberikan, menyerahkan nyawanya, tapi aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, apa perbedaan kematian Yesus dengan kematian saudara dan saya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kematian saudara dan saya itu tanda bukti bahwa kita tidak berkuasa atas nyawa kita sendiri. Tapi Tuhan. Tapi kematian Yesus dan kebangkitannya membuktikan Yesus itu berdaulat dan berkuasa penuh atas nyawanya dan atas hidupnya sendiri. Yesus bisa mati bukan karena kehebatan tentara Romawi. Bukan karena kehebatan musuh-musuhnya. Bukan karena kehebatan tentara dari imam-imam kepala. Bukan. Karena Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Tapi dikatakan Yesus mengambilnya kembali. Maka kita melihat saudara, Yesus itu bangkit atau dibangkitkan. Alkitab menyebutkan Yesus bangkit dan dibangkitkan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dia dalam kemanusiaannya dibangkitkan. Tapi sebagai Allah dalam keilahiannya, dalam kealahannya, dia bangkit saudara-saudara. Yesus melalui penderitaan dan kematiannya telah menggenapi janji Allah. Allah Bapa pribadi pertama memberikan evangelia. Yesus mewujudkan evangelion. Injil untuk kita sekalian. Maka tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu menebus saudara dan saya. Cuma satu pribadi melalui karya penebusannya. Maka kita lihat sudah Injil harus diberitakan. Ini alasan teologis pertama. Alasan teologis yang kedua. Ya. Alasan teologis yang kedua kita lihat. Bahwa pemberitaan Injil mengapa harus terus diberitakan baik oleh individu orang percaya. Dan sekarang sudah individu orang percaya bisa pakai penginjilan dengan cara yang lebih mudah. Di YouTube ataupun di TikTok cari saudara pemaparan Injil yang lengkap. Kalau tidak pakai saja nanti video ini. Sampaikan kepada orang lain. Ya, resikonya lebih berkurang saudara-saudara. Sampaikan ya. Pertanyaannya mengapa orang percaya, orang-orang Kristen, gereja Tuhan harus tetap tekun, tetap giat di dalam memberitakan Injil. Alasan yang kedua, bahwa pemberitaan Injil yang berpusatkan kepada Yesus, yang pusatnya adalah Yesus Kristus, sang evangelia itu, evangelion yang berpusat kepada evangelia, ya, janji itu tidak akan pernah gagal, akan selalu berhasil. Berhasil di dalam menggenapi, berhasil di dalam memenuhi kehendak keinginan Allah dan juga rencana Allah. Injil ketika diberitakan tidak pernah gagal. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara kan ingin selalu mengerjakan apa-apa di dalam dunia pengen berhasil kan, betul nggak? Nah, ada jaminan pasti nggak? Pekerjaan apa di dalam dunia yang dijamin pasti berhasil? Apa? Yaitu adalah pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang pusatnya Yesus Kristus. Memberitakan Injil, evangelizo, yang pusatnya adalah evangelia, berita tentang Yesus, tidak pernah gagal.
Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan apa? Tuhan sendiri berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan dia akan mentaati apa yang kusuruhkan kepadanya dan akan berhasil melaksanakan apa yang kuinginkan. Firman Tuhan akan berhasil. Selalu berhasil. Pemberitaan Injil tidak pernah gagal. Mungkin saudara berkata, lah kan Pak, pada waktu Injil diberitakan ada yang percaya, ada yang tidak. Lebih banyak yang tidak percaya. Apakah ketika Injil diberitakan ada yang tidak percaya, berarti itu menyatakan Injil tidak selalu berhasil? Berarti menyatakan Injil gagal? Tidak, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Dari Kisah pasal 13 ayat 13 sampai 49. Dari pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah di Antioquia, di Pisidia, kita mendapati Injil tidak pernah gagal. Apa sebabnya? Ada dua sebab, saudara. Yang pertama kita lihat. Ada dua sebab ya. Oke. Tapi sebelum masuk ke dalam sebab ini, nah ini saudara poin kedua. Poin besar kedua dari pemaparan atau khotbah saya. Ini adalah poin tentang ajaran tentang keselamatan yang tingkatnya itu tingkat lanjut, advance. Ya. Tingkat lanjut ini lebih sulit. Begitu, bukan yang biasa-biasa, tingkat advance. Dan ini ketika saudara nanti mendengar pemaparan yang kedua dari awal sampai akhir, itu sekaligus menjadi alat tolak ukur. Sampai di mana kedewasaan rohani saudara, kedewasaan iman saudara. Jadi alat introspeksi ya, begini. Kalau nanti saudara tidak mengerti, ya, atau saudara mampu mengerti dengan anugerah Tuhan, saya akan coba dengan sebisa mungkin dengan pertolongan Tuhan, saya akan membuat saudara mengerti. Saudara tidak mengerti atau mampu mengerti, tapi tidak menerima, itu hanya membuktikan, hanya menunjukkan saudara itu masih belum dewasa secara rohani. Masih bayi, masih kanak-kanak secara rohani. Lah kan Pak, saya sudah lama jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah punya jabatan gereja. Gak peduli. Kalau saudara tidak mengerti bagian ini, atau mengerti tidak menerima, maka itu hanya membuktikan saudara itu retarded secara Kristen. Apa itu retarded? Terbelakang di dalam hal iman. Suka atau enggak suka? Terbelakang. Wah, sudah lama jadi orang Kristen, tapi imannya enggak tumbuh, kontet, kerdil. Kenapa? Ini adalah ajaran tentang keselamatan, ajaran Injil tingkat lanjut. Bicara tentang apa yang disebut sebagai ajaran iman, namanya predestinasi. Banyak orang Kristen tidak mengerti ajaran ini atau kemudian menolak dan tidak mau terima ajaran ini. Tapi ajaran ini suka atau tidak suka dipaparkan dengan jelas. Disingkapkan dengan jelas di dalam Alkitab. Bukan masalahnya saudara menerima atau enggak. Masalahnya adalah bagaimana kita mengertinya. Nah ini saudara ya. Oke. Mengapa dikatakan Injil pada waktu diberitakan tidak akan pernah sia-sia, selalu berhasil. Nah, yang pertama kita melihat saudara-saudara dari contoh kasus dari peristiwa pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bukan Yahudi di kota Antioquia di Pisidia. Dikatakan apa? Pada waktu Injil diberitakan di kota itu, pemberitaan Injil di kota itu, kemudian begitu bertemu dengan kaum pilihan, sampai kepada kaum pilihan di kota itu, sampai kepada umat pilihan di kota itu, dikatakan orang-orang pilihan Allah yang ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal, mereka bergembira mendengar Injil. Bergembira luar biasa. Mereka kemudian memuliakan firman Tuhan, memuliakan Allah bukan menolak. Lalu kemudian mereka menjadi percaya, itu tandanya kaum pilihan. Jadi di dalam dunia ini saudara-saudara di antara orang berdosa ada yang disebut sebagai the chosen people of God. Yang disebut sebagai the elect of God. Kaum pilihan Allah. Maka dikatakan apa saudara? Siapa mereka yang menjadi percaya di situ? As many as had been appointed to eternal life believe. Orang-orang sebanyak yang telah ditentukan oleh Allah, dipredestinasikan, ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah
untuk terima hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam keselamatan yang kekal, merekalah yang kemudian ketika dengar berita Injil menjadi percaya. Berita Injil tidak akan pernah gagal karena di dalam dunia ini banyak kaum pilihan Allah. Masih sangat banyak. Tuhan Yesus itu saudara sampai sekarang belum datang untuk kali yang kedua. Kenapa? Karena masih sangat banyak kaum pilihan Tuhan yang belum mendengarkan berita Injil. Injil harus terus diberitakan. Kenapa? Karena cara kaum pilihan Allah untuk sampai kepada keselamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan cuma melalui Yesus Kristus. Mereka harus dengar Yesus Kristus, mereka harus dengar Injil. Waktu mereka dengar Injil, dengar Yesus, mereka kemudian sampai kepada keselamatan melalui percayanya. Tanpa berita Injil kaum pilihan Allah belum akan diselamatkan. Maka Yesus tunggu saudara. Menunda kedatangannya, kalau bisa dikatakan menunda. Sebab apa dikatakan di dalam Matius pasal 24 dan 25? Waktu dia datang kedua kali, dia akan kumpulkan seluruh kaum pilihan Allah yang sudah sampai kepada keselamatan, sudah mendengar berita Injil. Injil saudara masih harus diberitakan. Kenapa? Masih banyak kaum pilihan Allah yang tersebar. Di Indonesia ini termasuk saudara. Masa orang Kristen cuma 10-20% saudara percaya di antara 280 juta jiwa. Kaum pilihan Allah cuma 10%, saya tidak percaya. Walaupun tidak sebanyak orang yang tidak dipilih. Tapi tetap jumlahnya banyak. Mungkin 40-30%. Saudara masih belum dengar Injil. Ya, oke. Yang kedua kita lihat saudara-saudara. Selain adanya kaum pilihan Allah di dalam dunia ini. Adanya juga apa yang disebut sebagai the reprobate. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Mereka dilewati oleh anugerah Allah. Disebut sebagai di dalam teologi reform the reprobate. Dan ini dibuktikan, terbukti melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas di kota Antioquia di Pisidia. Bahkan ketika orang Yahudi, ada sebagian Yahudi yang percaya, sebagian banyak lebih besar lagi orang yang bukan Yahudi yang percaya, mereka sampai kepada keselamatan. Kenapa? Mereka kaum pilihan Allah. Tetapi kemudian yang kedua kita lihat, orang yang bukan kaum pilihan Allah, orang Yahudi sekalipun saudara, dikatakan apa? Mereka menghujat, mereka menyangkal, mereka membantah, mereka menolak Tuhan Yesus, berita Injil, sang janji Allah yang diberikan kepada mereka, mereka tolak. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Rasul Paulus mengatakan dengan Barnabas, apa yang engkau lakukan, menolak berita Injil, itu hanya membuktikan engkau itu tidak layak untuk keselamatan yang kekal. Bahkan dalam bahasa Inggris bagus dikatakan, judge yourselves to be unworthy of eternal life. Kamu itu tidak layak untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kan orang Kristen berkata, orang yang sudah percaya, wah bagaimana mungkin ada pilihan, ada yang tidak dipilih, ada yang dipilih. Kan Tuhan tidak adil. Saya tidak bisa menjelaskannya saudara di sini. Karena butuh waktu 1,5 jam untuk menjelaskannya. Saudara dengarkan pemaparan saya di dalam soteriologi, ajaran tentang keselamatan di STUJK. Itu ada 7 video menjelaskan tentang keberatan ini. Lalu ada 5 lagi video menjelaskan seluruhnya tuntas. 5 pokok keselamatan masing-masing 1,5 jam. Dan menarik saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman. Ya punya pengalaman begini saya cerita. Satu kali saya diundang untuk menyampaikan ceramah atau pengajaran firman Tuhan tentang 5 pokok ajaran tentang keselamatan dari Alkitab. Yang seringkali disebut 5 pokok Calvinisme. Saya menghindari istilah Calvinisme. Seakan-akan berkaitan dengan seorang pribadi. Padahal itu ajaran dari Alkitab. Maka disebutnya the 5 points of soteriology. The 5 point of biblical soteriology. Jadi 5 pokok ajaran tentang keselamatan yang Alkitabiah. Saudara yang mengundang saya itu sebuah gereja di kota Bandung, gereja kontemporer atau gereja karismatik. Biasanya gereja karismatik, sepengetahuan saya, itu orang-orangnya sangat malas belajar firman Tuhan. Apalagi namanya ajaran iman atau doktrin. Pernah saudara dalam satu persekutuan, saya cerita ke istri saya, dalam satu persekutuan karismatik,
saya menyampaikan ajaran tentang akhir zaman sesuai dengan ajaran Alkitab. Agak jelimet dikit, tapi saya sederhanakan. Saudara, ada seorang yang ikut mengatakan, liar, bahasa Sundanya, liar. Yang penting mah berkat Tuhan, gak penting yang begitu. Celaka, saudara. Ya. Kalau mereka didebat oleh orang-orang yang tidak percaya, kalah pasti. Termasuk pendetanya gak belajar. Pasti kalah. Pokoknya berkat Tuhan, berlimpah berkat Tuhan, berlimpah berkat Tuhan. Coba ajaran iman. Tapi waktu itu sudah saya diundang di satu gereja yang cukup besar, gereja kontemporer, gereja anak muda. Lalu diberikan kesempatan kepada saya menyampaikan pengajaran seperti di STUJK. Itu 6 kali pertemuan, 6 sesi setiap hari Senin. Biasanya ketika saya mengajar, ya, ajaran tentang soteriologi sudah lebih daripada 20 kali, saudara-saudara. Di gereja-gereja yang reform atau injili, orang paling tahan 1,5 jam. Udah pusing, harus minum Paramek. Ini khusus untuk 30 orang, 30 pengurus intinya. Pendetanya kan di gereja karismatik, itu kebanyakan yang nggak belajar sekolah teologi, tidak belajar teologi, tidak sekolah teologi. Ini pun seorang pengusaha muda. Dan ada beberapa pendeta mudanya. Ikut belajar. Lalu saudara setiap sesinya dikasih waktu berapa? 2,5 jam. Kalau saya khotbah 2,5 jam, saudara tahan gak? Mereka tahan, melotot, sudah nggak ada tunduk sedikit pun. Dengerin. Tidak ada yang membantah dari sesi pertama sampai sesi terakhir, saudara. Dan bahkan pada waktu saya memaparkan ajaran tentang keselamatan, tentang pemilihan anugerah Tuhan untuk kaum pilihan, itu di sesi hampir terakhir. Itu pendetanya yang duduk di paling depan, yang terus mendengarkan, lalu mengajak aktivisnya semua berdiri. Mereka kemudian bertepuk tangan. Saya terharu sekali, saudara. Belum pernah saya mengajar ditepuk tangani. Tapi memang mereka bertepuk tangan bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Tapi untuk berita anugerah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada mereka. Mereka bertepuk tangan dan si pendetanya mengatakan, kita menikmati anugerah Tuhan. Saya ingat langsung kisah pasal 13 ayat 48. Mendengar Injil Tuhan, bergembiralah dan memuliakan Allah orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa lain, dan mereka, as many as had been appointed to eternal life, believe. Menjadi percaya. Saudara, tetapi ketika Injil disampaikan kepada orang yang percaya, kepada orang yang dipilih oleh Allah, di-elect, people of God, akan berhasil menyelamatkan mereka. Tetapi ketika Injil disampaikan kepada orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, maka mereka, saudara, sesuai dengan natur rohani mereka, akibat dosa yang begitu brutal, begitu dahsyat, itu mereka pasti tolak Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 berkata apa? Terang itu Yesus datang ke dalam dunia, tapi dunia manusia membenci terang, tidak datang kepada terang itu karena mereka sukanya berbuat jahat. Kejahatan manusia terbesar adalah menolak Tuhan Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selain menolak Tuhan Yesus. Maka saudara, secara natural, kalau saudara dan saya bisa percaya, itu apa yang membuat saudara dan saya bisa percaya? Banyak orang yang mendengarkan Injil mencaci maki, mencemooh, tidak percaya sampai sekarang. Apa yang membuat saudara bisa percaya? Apakah karena kita lebih baik? Apakah karena kita lebih disukai Tuhan? Apakah karena saudara lebih punya intelijensia, lebih cerdas dari orang lain? Tidak. Karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Saudara, kaum pilihan Allah membuktikan kasih dan anugerah Allah. Tetapi ketika sampai kepada orang yang tidak dipilih, mereka pasti tolak sesuai dengan natur mereka. Dan waktu Injil diberitakan kepada orang-orang yang tidak dipilih, Injil berhasil menunjukkan kejahatan dan keberdosaan mereka, dan menunjukkan keadilan Allah untuk menghukum mereka, bahwa mereka tidak layak untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, seringkali kan mungkin saudara berkata, wah Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kenapa muncul pertanyaan itu? Kalau muncul pertanyaan itu hanya membuktikan saudara belum kenal firman Tuhan, saudara masih belum dewasa, masih bayi secara rohani. Muncul pertanyaan itu pertanyaan yang disisipkan, kemudian diberikan oleh iblis meracuni pikiran kita, karena kita starting pointnya salah.
starting pointnya salah dari apa saudara? Pertama, kita starting pointnya berpikiran apa? Manusia tuh pada dasarnya baik. Betul, ada orang yang baik di luar sana. Belum percaya kepada Yesus, masa Tuhan tidak pilih? Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Padahal saudara-saudara tanpa anugerah Tuhan, manusia itu pada dasarnya jahat. Kenapa ada orang baik di luar sana? Ada kemungkinan saudara. Pertama, mereka adalah kaum pilihan Allah yang belum sampai kepada keselamatan. Tetapi yang kedua adalah kemungkinannya apa? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa berbuat baik. Karena Tuhan mengerjakan yang baik di dalam hati mereka. Tuhan yang membuat mereka jadi baik. Untuk memelihara umat Tuhan. Untuk memelihara kehidupan ini. Sampai seluruh rencana Tuhan untuk hidup yang sekarang tergenapi. Sebab apa? Kalau Tuhan tidak mengekang kejahatan orang berdosa. Tuhan tidak menahan kejahatan orang berdosa. Hidup yang sekarang tidak akan bertahan. Indonesia bagaimana saudara? Hancurnya. Salah satu negara yang paling bobrok di dunia Indonesia saudara. Kekayaan alamnya paling lengkap. Kenapa paling bobrok? Kejahatannya luar biasa. Maka kalau saudara tidak mengerti ajaran tentang manusia. Tidak mengerti ajaran dan kemudian menolak ajaran tentang pilihan. Saudara sedang hidup tidak realistis. Mungkin sedang di Menara Gading. Tinggal di rumah, jalan keluar rumah, tidak tahu berita. Manusia pada dasarnya jahat, saudara-saudara. Dan yang kedua, starting pointnya salah adalah apa? Kita menempatkan kondisi kita yang sudah mau percaya, melalui kelahiran baru, sudah diperbarui menjadi orang baik, lalu kita kenakan pada orang lain. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Saya kan mau percaya. Saya mau terima Tuhan Yesus. Kalau begitu mereka yang tidak dipilih juga pasti mau percaya. Mau terima Tuhan Yesus. Siapa bilang saudara-saudara? Saudara mau percaya, mampu percaya itu karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak seorang pun dapat datang kepadaku percaya kalau tidak ditarik oleh Bapa. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memampukannya. Anugerah Tuhan. Kalau kita sama buruknya dengan mereka. Saudara kemudian berkata begini kepada mereka yang tidak mau percaya. Kamu itu bukan kaum pilihan Tuhan. Coba saudara katakan kepada mereka. Apakah kemudian mereka berkata, aduh jangan dong begitu. Jangan gak dipilih, saya pengen percaya. Enggak saudara. Mereka akan berkata begini. Emangnya kalau dipilih jadi umat Tuhan Yesus mau? Saya senang kok gak dipilih. Pasti akan mereka berkata begitu saudara. Terang datang ke dalam dunia, tapi dunia benci terang itu. Dan tidak datang kepada terang itu. Sampai kapanpun orang berdosa, tanpa anugerah Tuhan benci Tuhan Yesus. Jalan keselamatan satu-satunya melalui Yesus. Tapi orang berdosa akan tolak Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 16 dijelaskan seringkali pertanyaan teologis. Mengapa orang berdosa hidup 50 tahun? Mengapa orang berdosa yang tidak percaya hidup 100 tahun? Begitu masuk meninggal dunia dihukum selama-lamanya. Hukuman neraka akan membuat orang berdosa bertobat enggak? Nah, hukuman Allah akan membuat orang berdosa bertobat? Tidak akan. Kitab Wahyu pasal 16 menjelaskan kepada kita. Jika tanpa anugerah Tuhan, dikatakan manusia dimurkai oleh Tuhan dengan hujan api, hujan belerang. Mereka kesakitan, mereka menderita. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka yang terima hujan api tidak bertobat dari kejahatan mereka dan mereka menghujat Tuhan. Lalu kemudian diberikan gelap yang menggigit mereka. Kegelapan yang luar biasa. Apakah mereka kesakitan? Ya kesakitan. Tetapi apakah mereka percaya dan bertobat? Tidak percaya dan tidak bertobat. Dikatakan tetapi mereka tidak bertobat dan mereka menghujat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan ganti lagi hukuman. Dihujani dengan hujan es di mana butirannya dikatakan seberat 100 pound. 100 pound berapa kilo saudara? Butiran hujan es seberat 100 pound. 50 kilogram. Kalau Tuhan berikan murka Tuhan dengan butiran es yang jatuh seberat 100 pound, 50 kilo tiap butirnya hancur lebur. Tapi Alkitab mengatakan apa? Sekalipun demikian, mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka dan mereka terus menghujat Tuhan.
Saudara-saudara, saya mengatakan berdasarkan itu, jika di neraka manusia mau bertobat, berhenti hukumannya. Tapi hukuman Tuhan berjalan seiring dengan keberdosaan mereka yang tidak pernah berhenti. Mereka terus menderita, menghujat Tuhan, terus, maka hukuman terus jalan. Maka saudara dan saya bisa bertobat karena anugerah Tuhan. Maka kita lihat waktu Injil diberitakan, begitu bertemu dengan kaum pilihan akan membawa kepada keselamatan. Tapi begitu bertemu dengan orang yang tidak dipilih, the reprobate akan menghukum mereka. Maka selalu berhasil. Berhasil menyelamatkan kaum pilihan, berhasil mengadili dan menghukum kaum yang tidak dipilih, saudara-saudara. Dan bagi kaum pilihan Tuhan, Injil itu akan terus diberitakan sampai kepada hidup yang kekal. Di surga kekal, Injil masih tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pikir ya Injil cuma di muka bumi ini, di dunia ini. Di surga Injil masih terus diberitakan. Berita tentang sang anak domba yang sudah disembelih. Jadi jalan keselamatan. Keselamatan dari Allah yang disebut sebagai evangelia itu menjadi inti dari berita Injil. Terus dikumandangkan di surga. Tidak percaya, kitab Wahyu pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-7 nanti buka di rumah. Saudara-saudara, memang kita lihat nanti di surga kelak, di dalam keselamatan yang akan datang, Injil ketika diberitakan di surga untuk orang-orang yang sudah percaya, sudah diselamatkan, sudah jadi umat Allah, bukan lagi menjadi alat keselamatan, bukan lagi bertujuan untuk diselamatkan, menyelamatkan orang, bukan, sudah diselamatkan. Tapi menjadi sarana ibadah dan pujian kepada Allah. The proclaiming of the gospel in heaven is the ultimate reason for God's people to worship and to praise God. Itu menjadi landasan utama. Pengenalan Yesus. Kalau kita lihat sudah umat Tuhan di surga, itu selalu menyanyikan nyanyian pujian dalam ibadah tersungkur kepada Allah. Karena apa? Karya penebusan yang sudah dilakukan oleh sang anak domba. Injil menjadi alat pujian. Injil menjadi sarana ibadah bagi kita. Maka masih tetap diberitakan. Maka kita lihat saudara dari apa yang disampaikan hari ini. Sebagai penutup. Saudara dan saya sebagai orang percaya, individual, sebagai komunitas gereja Tuhan harus tetap memberitakan firman Tuhan. Ya, Injil Yesus Kristus ketika diberitakan tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus ya Bapa akan memelihara berita kebenaran Injil, kebenaran firman-Mu di dalam hati jemaat Tuhan, dalam pikiran mereka. Dan akan mendorong mereka Tuhan untuk terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus, janji keselamatan yang hanya diberikan oleh Yesus, digenapi oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, berkati hidup jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.